Shalom, saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 25 sampai dengan ayat 26. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Indah sekali firman ini yang mengingatkan kita supaya jangan takut karena Tuhan adalah penolong kita. Dari situ kita ambil tema bersandar pada Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, banyak sekali ketakutan yang mengancam kita dan peristiwa-peristiwa yang mengejutkan kita, yang tidak jarang kita semakin khawatir dan bimbang. Lalu bertanya kepada siapa kita harus bersandar. Dengan nats ini kita diajak untuk selalu bersandar kepada yang Maha Kuasa, kepada Tuhan yang Maha Dahsyat dan kuat, yang mampu menolong kita. Kita telah menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan ketakutan, kehilangan, serta ketidakpastian tentang berbagai hal di dunia ini. Ketakutan dalam perspektif Kristen itu dipandang sebagai hal yang normal dan manusiawi, tetapi bisa merugikan jika kita berlebihan. Ketakutan yang berlebihan dapat mengarah pada kekhawatiran dan kecemasan yang melemahkan iman serta meragukan kuasa Tuhan. Meskipun rasa takut adalah respon alami, namun itu bukan satu-satunya pilihan kita. Dalam nats kita sangat jelas dikatakan penulis Amsal, janganlah takut kepada kejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apakah orang yang menjadi korban bom teroris atau peluru pembunuh massal akan menduga mendapat serangan yang tiba-tiba? Apakah orang bersiap-siap ketika naik pesawat lalu menghadapi kejatuhan atau mengharapkan kejatuhan atau kecelakaan? Tentu tidak. Alkitab berulang kali memberitahu kita bahwa kita tidak tahu kapan datangnya musibah atau penderitaan. Tetapi kita tidak perlu takut pada apapun, bahkan di bawah ancaman yang sangat mengerikan sekalipun. Karena Tuhan akan menyertai kita bahkan ketika masalah atau bencana yang tidak terduga datang kepada kita. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7, Paulus menuliskan,
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh keberanian. Ini menunjukkan bahwa Tuhan menginginkan kita hidup dengan kekuatan, dengan cinta kasih, dengan kontrol diri yang baik, bukan dalam keadaan yang terpengaruh dan merasa takut. Untuk itulah kita harus berani menghadapi kenyataan dan serangan ketakutan, karena Tuhan adalah sandaran kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seseorang bercerita, akhir-akhir ini ia mengalami mimpi yang sangat buruk katanya. Ia bermimpi sedang berada di sebuah ruangan sempit. Lalu tiba-tiba 2 orang muncul dari dalam kabut. Ketakutan meliputinya. Saat 2 orang itu hendak menangkapnya dalam ketakutan, lalu ia berteriak, "Saya akan memberitahu Anda tentang Yesus." Mendengarkan suaranya sendiri, ia segera terbangun. Namun Tuhan Yesus membebaskannya dari ketakutan. Dalam Yohanes 6, saat murid-murid hendak mendayung perahu, badai di laut bergelora sangat luar biasa karena badai yang sangat kencang. Para murid sangat ketakutan. Tiba-tiba mereka melihat orang asing berjalan di Danau Galilea yang sedang dilanda badai itu. Akan tetapi orang misterius itu bukan bagian dari mimpi buruk. Ia nyata. Matius 14 ayat 26 berkata, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Kemudian murid-murid itu mendengar suara yang tidak asing bagi mereka. Lalu berkata, "Ini aku, jangan takut." Ketakutan mereka saat mereka tahu sangat itu juga mereda. Itu adalah suara Tuhan Yesus. Begitu pula dengan badai, saat mendengarkan suara Yesus, badai dahsyat sekalipun akan mereda dalam hidup kita. Saudara-saudara, Juru Selamat mengatakan kepastian yang sama kepada kita saat ini. Di tengah-tengah ketakutan kita, di sepanjang perjalanan kita sebagai orang Kristen. Salomo berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amsal 18 ayat 10. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Setiap saat ada musuh yang menyerbu kita dari berbagai sisi yang kita tidak tahu kapan dan siapa mereka. Desakan nafsu, situasi pelik, pengusik ketenangan rumah tangga, penjegal karir, pesaing yang curang, pemfitnah di gereja, sakit, dan berbagai kegagalan hidup, dan lain sebagainya. Semua itu adalah teror yang menyebabkan rasa takut yang semakin menghimpit kita. Tetapi penulis Amsal ini memberikan kepada kita pesan yang kuat. Jangan takut, Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Dunia mungkin tempat yang menakutkan, namun ketika Tuhan mencengkeram hati kita, bahkan hal-hal yang menakutkan sekalipun akan kehilangan kekuatannya. Karena kita tahu bahwa Bapa kita yang baik mengasihi kita dan senantiasa menjaga dan memelihara kita. Ketakutan mungkin melanda kita saat ini oleh berbagai hal. Tetapi kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa menjadi terang di dalam kegelapan. Tempat teraman kita hanya terletak di dalam tangan Tuhan. Jika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Maka jangan takut, bersandarlah kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas sapaan firman-Mu bagi kami pada saat ini. Indah sekali penulis Amsal mengingatkan kami ketika ada rasa takut,
dan kejutan yang mengancam kami, bahkan kebinasaan orang fasik, kami diajarkan untuk tidak perlu takut, untuk tidak perlu gentar, tetapi bersandar pada Tuhan. Karena dengan bersandar pada Tuhan, kami akan dikuatkan dan diberikan kemampuan dan keberanian untuk menghadapinya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang indah saat ini. Apapun persoalan yang kami hadapi, yang menakutkan bagi kami, ancaman dan teror yang sering datang pada kami setiap hari oleh berbagai hal, kami diingatkan bersandarlah kepada Tuhan. Dan Tuhan juga mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kelegaan kami bukanlah berdasar pada duniawi, tetapi kelegaan kami hanya ketika kami bersandar pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami hari ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, anak cucu kami, suami, istri, putra-putri kami, dan sanak saudara kami, dan dimanapun mereka berada. Kiranya kami selalu bersandar pada Tuhan, karena Tuhanlah sandaran hidup kami yang teguh. Biarlah kami berani menghadapi kenyataan dan selalu minta petunjuk pada Tuhan dan selalu berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas. Karena ketika kami berada di tangan Tuhan, maka semuanya akan baik-baik saja. Dan seberat apapun persoalan akan mampu kami hadapi, karena Tuhan selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini bersama anak-anak kami. Di dalam kuat kuasa-Mu kami bersandar, kami tidak akan takut apapun yang terjadi. Hanya kami perlu takut kepada Tuhan yang adalah Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.